Saudara-saudari Kristus, Happy Easter kepada kamu. Selamat Paskah kepada kamu. Dan Paskah ialah Kristus bangkit. Dan kita bangkit dengan Dia dalam sakramen pembaptisan. Sebab itu hari ini semua pembacaan memberitahu kita tentang kebangkitan Kristus dan kita bangkit dengan Dia dalam sakramen pembaptisan. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Injil hari ini memberitahu kita hari Minggu awal-awal Mary Magdala pergi makam Jesus, pergi tempat kuburan Jesus. Dia nampak itu batu tutup makam sudah buka, sudah pindah. Sebab itu dia lari kasih tahu Petrus dan Yohanes. Itu batu tutup makam Jesus sudah dibuka. Dan tubuh Jesus kan ambil. Dan kita tidak tahu di mana dia letak tubuh Jesus. Sebab itu Petrus dan Yohanes, mereka lari pergi makam Jesus. Dan mereka masuk. Nampak makam Jesus kosong. Tidak ada badan Jesus lagi. Tapi apa yang terpenting, yang penting itu kain kuburan Jesus ditinggal di lantai. Dan itu kain yang tutup kepala Jesus dilipat tempat lain. Ini penting. Sebab itu kita tahu tubuh Jesus bukan dicuri atau diambil. Jesus sudah bangkit. Kalau tubuh dia dicuri atau diambil, itu kain kuburan Jesus tidak tinggal di lantai. Dan itu kain tutup kepala dia tidak dilipat tempat lain. Sebab itu Kristus sudah bangkit. Tubuh dia bukan dicuri. Tapi terpenting, Injil memberitahu kita, Sankti Yohanes, dia nampak makam kosong, dia nampak Kristus bangkit. Dia percaya. Mengapa itu terpenting? Sebab hari ini Injil ditulis oleh Sankti Yohanes. Dia sudah saksi Kristus bangkit. Dia sudah saksi makam kosong. Dan dia tulis Injil ini supaya kau dan saya pun percaya. Supaya dunia pun percaya. Tapi lebih banyak daripada itu. Banyak daripada itu. Bukan saja Sankti Yohanes dan Petrus nampak makam kosong. Nampak Kristus bangkit. Tetapi pembacaan pertama dari kisah para rasul memberitahu kita. Sankti Petrus dan semua rasul-rasul Kristus, semua ada nampak Jesus bila dia sudah bangkit. Dan semua ada makan dan minum dengan dia. Makan dan minum dengan dia. Dan Jesus 40 hari sama-sama mereka. Jesus sudah bangkit 40 hari sama-sama mereka. Belum naik surga. Tetapi terpenting pembacaan pertama memberitahu kita. Sankti Petrus dan rasul-rasul Kristus, mereka umum kabar gembira Kristus bangkit. Supaya siapa percaya, dosa diampuni melalui nama Jesus. Melalui nama Jesus dalam sakramen pembaptisan. Dalam sakramen pembaptisan. Sebab itu kalau kau baca Alkitab, itu teks yang ikut pembacaan pertama hari ini, pembaptisan orang kafir, orang jental pertama. Baca Alkitab, itu yang kasih tahu kita, yang terus ikut pembacaan pertama hari ini, pembaptisan pertama
Itu orang kafir, orang Gentile, orang bukan Yahudi. Pembacaan kedua pun penting. Sebab pembacaan dua dari surat Sankti Paulus untuk Kolosi memberitahu kita sudah dibaptis, sudah terima kehidupan baru, mesti kita cari barang-barang surgawi. Jangan cari barang-barang duniawi. Tapi pembacaan kedua pun memberitahu kita sudah dibaptis, kita pun dapat kemuliaan Yesus. Tapi kemuliaan ini belum penuh. Kemuliaan kita ini ditapuk dalam Kristus, dilindungi dalam Kristus. Tetapi bila Kristus datang kedua kali, akhir zaman, dengan kemuliaan penuh, kemuliaan kita pun penuh sama-sama Dia di surga. Mazmur hari ini, satu mazmur, terima kasih Allah untuk selamat kita. Terima kasih Allah untuk selamat kita. Sebab itu tadi kita jawab mazmur kita 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Artinya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mengapa puji Tuhan? Sebab Tuhan yang selamat kita. Kita tidak ada selamat sendiri. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama panggil kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab cinta Tuhan kekal. Cinta Tuhan selama-lamanya tidak habis. Bahagian kedua memberitahu kita. Tuhan selamat kita dari dosa dan kematian. Bahagian ketiga memberitahu kita kebangkitan Tuhan. Sebab itu kita baca di bahagian ketiga. Itu batu dibuang oleh tukang bangunan. Itu batu yang terpenting. Ini ayat diguna Kristian dulu-dulu, gereja dulu-dulu. Diguna Kristian untuk kasih tahu kita kebangkitan Kristus. Lagi, bahagian ketiga memberitahu kita. Ini semua perbuatan Allah. Ini semua perbuatan Allah. Bukan perbuatan kita. Sebab itu, kita jawab 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bukan puji sendiri. Lagi, Paskah itu, kebangkitan Yesus. Dan kita bangkit dengan Dia dalam sakramen pembaptisan. Sebab itu semalam Paskah Vigil, semalam Easter Vigil, semalam Paskah Vigil, kita punya saudara-saudari katekumen sudah dibaptis. Easter Vigil semalam. Katekumen kita, saudara-saudara kita sudah dibaptis. Dan orang yang sudah dibaptis banyak tahun sudah membaharui iman pembaptisan mereka. Hari ini, hari Paskah, banyak sini tidak ada hadir malam Paskah. Banyak tidak ada membaharui iman pembaptisan kita. Sebab itu, hari ini sekarang di sini, mesti kita membaharui iman pembaptisan kita. Tapi belum itu, mesti kita ambil api dari lilin besar Paskah. Sebab lilin besar Paskah itu cahaya Kristus, cahaya dunia, cahaya kita. Cahaya di Testament Baru ada 3 erti penting. Cahaya itu pertama artinya iman, percaya.
Kegelapan itu tidak ada iman, tidak percaya. Kedua, cahaya itu kehidupan. Kegelapan itu kematian. Ketiga, cahaya itu kebaikan. Kegelapan itu kejahatan. Ini tiga boleh cakap satu. Mengapa? Sebab kita ada iman di Allah. Kita terima kehidupan baru dari Allah melalui pembaptisan. Dan kehidupan dari Allah mesti baik. Terpenting akhirnya cahaya menang. Kegelapan kalah. Iman menang. Tidak percaya kalah. Kehidupan menang. Kematian kalah. Kebaikan menang. Kejahatan kalah. Sebab Yesus sudah menang. Syaitan sudah kalah. Dan Yesus masih menang melalui Roh Kudus dalam gereja dia, melalui dia, terutama melalui sakramen-sakramen, terutama melalui sakramen pembaptisan. Sebab itu saudara-saudari kita yang semalam dibaptis, mereka pun ada terima cahaya Kristus. Supaya mereka jadi cahaya Kristus, cahaya dunia. Supaya mereka jadi cahaya iman, cahaya kehidupan, cahaya kebaikan. Supaya mereka macam Yesus, macam Rasul Yesus, bawa iman kepada dunia, bawa kehidupan kepada dunia, bawa kebaikan kepada dunia. Dan sekarang sudah kita ambil cahaya dari lilin Paskah, masih kita membaharui iman pembaptisan kita. Mesti kita jawab 6 soalan iman. 3 menolak syaitan. Mengapa? Sebab syaitan suruh kita jangan percaya Allah. Kami ingat Testament Lama, syaitan suruh Adam jangan kau percaya Allah. Testament Baru, ingat, syaitan suruh Yesus jangan percaya Allah. Hari ini syaitan suruh dunia jangan percaya Allah. Syaitan suruh kau dan saya jangan percaya Allah. Sebab itu kita tolak syaitan. Tolak perbuatan dia. Tolak janji bohong, janji kosong dia. Dan penting daripada itu, kita jawab 3 soalan. Kita percaya Allah Bapa cipta semua dunia. Yesus putranya selamat dunia. Roh Kudus menyucikan dunia melalui dan dalam gereja, terutama melalui sakramen, terutama sakramen pembaptisan. Dan habis itu, ikut itu, kita dipercik oleh al suci, al pembaptisan, al Roh Kudus. Dan kita akan mati dan bangkit dengan Kristus. Kehidupan baru, kehidupan Paskah. Dan dengan ini, saya wish kau semua a happy and a blessed Easter. Amen. Tuhan memberkati kamu.